Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berselawat. Hari ini masih bertemu dengan Kak Syamsul Alim Bahri selaku pengajar tes kemampuan akademik terkhusus di bidang matematika. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Baik, teman-teman mahasiswa, terkhususnya calon mahasiswa ke depan nanti, ini diperkuat untuk adik-adik di SMA se-Sulawesi Selatan. Ya, hari ini kita akan masih melanjutkan terkait tes kemampuan akademik terkhusus untuk matematika. Terkhusus matematika dasar. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya pikir teman-teman sudah memperhatikan apa yang Kak Samsul jelaskan, seperti komponen bilangan desimal, komponen pecahan campuran, persen, penjumlahan pecahan, dan pengurangan pecahan. Untuk hari ini, kita akan fokus ke perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Kita lihat di sini teman-teman. Kita masuk di konsep perkalian pecahan dulu. Kalau teman-teman lihat, dan misalnya gini, saya punya konsep A per B, ya, saya kalikan dengan C per D. Kalau dia perkalian pecahan, teman-teman, itu sebenarnya gampang. Cukup teman-teman kali lurus. Cukup teman-teman kali lurus. Maksudnya bagaimana, Kak? Kita lihat. Saya punya pecahan A per B dikali dengan C per D. Artinya apa? Kita bisa menuliskan bahwa ini akan menjadi A dikalikan dengan C, kemudian B dikalikan dengan D. Sehingga nanti kita akan dapatkan bahwa A per B dikalikan dengan C per D akan menghasilkan A dikalikan dengan C dibagi dengan B kalikan dengan D. Kira-kira sesimpel itu untuk konsep perkalian pecahan. Cuman teman-teman begini. Paling bagus sebenarnya sebelum kita kali lurus ada hal yang harus kita lakukan yang disebut dengan bagaimana teman-teman berani atau mampu menyederhanakan. Teman-teman harus mampu bagaimana menyederhanakan pecahan dulu. Contohnya, kenapa? Biar lebih mudah untuk melakukan proses penghitungan. Itu kata kuncinya. Misalkan gini, teman-teman punya pecahan misalnya kita sebut saja 2 dibagi dengan 5, ya. Kemudian saya kalikan lagi dengan 25 dibagikan dengan 8. Teman-teman tidak perlu langsung mengalikan 2 kali 25. Ya, meskipun hasilnya 50. Kemudian 5 kali 8 hasilnya 40. Terlalu besar. Caranya bagaimana? Disederhanakan dulu. Nah, kalau kita berbicara perkalian pecahan, ya, itu teman-teman boleh menyederhanakan antara pembilang dengan penyebut 2 per 5, ataukah antara pembilang dengan penyebut 25 per 8. Atau kalau teman-teman mau pakai diagonal juga boleh. Kenapa? Karena dia perkalian. 2 dengan 8. Masing-masing kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2 dapatlah 4. Oh, 25 dengan 4 apakah bisa? Tidak bisa. Tetapi kita bisa diagonal. 25 kita sederhanakan dengan 5. Masing-masing kita bagi 5. Sehingga kita dapatkan 5 bagi 5 1 dan 25 bagi 5 dapatlah 5. Ini kan lebih gampang. Nanti teman-teman langsung akan mendapatkan jawabannya berapa? 5 per 4. Sesederhana ini. Cuman masih banyak yang keliru. Nah, Kak, kadang saya dapatkan 5 per 4. Tetapi tidak ada muncul di opsi, Kak. Bagaimana, Mi? Kita ubah. Teman-teman bebas. Mau mengubahnya ke desimal, ataukah mengubahnya ke persen, ataukah bisa saja mengubahnya ke pecahan campuran. Karena kadang mungkin teman-teman dapatkan 5 per 4. Yang ada di opsi adalah pecahan campuran. Masih ingat kan kemarin Kak Samsul sudah ajarkan tentang bagaimana mengubah pecahan menjadi pecahan campuran. Nah, anggaplah 5 per 4 tidak ada di opsi. Yang ada hanya pecahan campuran. Kita ubah. Berarti di sini 4. 4 kali 1 dapat 4. Cari perkalian 4 kali berapa yang hasilnya 5 yang mendekati. Oh, 4 kali 1. Sudah 4. Sisanya berapa? 1. Nah, sehingga pecahan campurannya adalah 1 per 4. Ya, ingat ini merupakan sisa. Oke. Bisa ya, teman-teman? Sekarang kita lihat.
Kita masuk ke soal yang lebih susah sedikit. Kita gabungkan sedikit antara pecahan campuran ya. Kemudian baru kita kalikan. Misalnya gini. 2 ya. 2/2 dikalikan dengan 4/5 dikalikan dengan 20%. Kalau begini, bagaimana hasilnya? Langkah pertama ya, teman-teman harus mengubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu, kalau ada persen, diubah juga menjadi pecahan biasa. Kalau saya pribadi, saya lebih suka untuk mengubahnya menjadi pecahan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pecahan pasti ada perkalian, nanti perkalian itu bisa kita sederhanakan. 2/2 berarti 2 kali 2 4 tambah 1 5. Sehingga kita dapatkan 5 dibagi dengan 2. Dikali 4/5 berarti 4 dibagi 5 ya. Kemudian kita kalikan dengan 20%. Masih ingat ya, 20% itu setara dengan 1/5. Kak, saya masih lemah. Ya udah, kalau masih lemah tulis aja dulu 20 dibagi dengan 100. Karena persen 20/100. Sehingga kita dapatkan 20 dengan 100 ini kan masing-masing bagi 20 dapat 1/5. Ini kecelakaan tabrak mantan habis. Tabrak kucing, tabrak anjing sisa 2. Nah, yang tersisa apa? 2/5 ya, dikalikan dengan 1. Sehingga kita dapatkan 2 dibagi dengan 5. Sesimpel ini. Ya. Kak, bagaimana kalau banyak sekali angkanya? Ya, bebas teman-teman bisa selesaikan dari mana saja. Misalkan saya buat lagi soal ya. Misalkan saya punya pecahan, saya bikin saja 2/4 dikalikan dengan 50% ya. Kemudian dikalikan dengan 1/3 dikalikan dengan 0,5, jangan 0,5, terlalu gampang. 0,2 ya. Dikalikan dengan 3/4. Nah, ini sudah perkalian semua. Langkah pertama, kalau ada desimal, ubah jadi pecahan. Ini. Berarti 0,2, teman-teman harus ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian persennya, 50%, teman-teman harus ubah menjadi pecahan biasa. Sehingga kita dapatkan 2/4. Tapi ternyata 2/4 ini teman-teman bisa ubah. Iya kan? Menjadi 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 dapatlah 2. Sehingga kalau saya turunkan akan menjadi 1/2 ya. Dikali 50%. 50% itu sama dengan 1/2 kan? Tulis aja bayang dulu, 50/100 ya. Kemudian dikali dengan 1/3. Dikali 0,2. Kemarin kakak sudah ajarkan 0,2 desimal mau diubah jadi pecahan ya. Itu tinggal lihat berapa angka di belakang koma. Oke, 0,2 berarti 2/10. Kenapa 2/10 kak? Karena satu angka di belakang koma. Angka berapa? Angka 2. Dikalikan dengan 3/4. Nah, kalau teman-teman lihat 1/2 kali 50/100 kali 1/3 kali 2/10 kali 3/4. Teman-teman bebas bagaimana caranya teman-teman mau menyederhanakan ini. Ingat, jangan langsung dikali lurus. Meskipun teorinya kali lurus seperti yang di sini ya. Tidak harus juga kita mengikuti teori-teori seperti itu. Ya selama teman-teman tidak melanggar teorinya, ya. Nah, karena gini, kalau teman-teman langsung mengalihkan 1 kali 50, kali 1, kali 2, kali 3, panjang sekali. Belum lagi 2 kali 100, kali 3, kali 10, kali 4. Kalau perkalian 10, oke lah masih aman. Kalau sudah masuk misalkan 2 dikali 12, 12 dikali 24, dan seterusnya, itu yang menjadi tantangan kita. Solusinya bagaimana? Sederhanakan. Kak, bebas. Kalau perkalian teman-teman bisa menyederhanakan bebas. Bisa menyederhanakan antara pecahan itu sendiri, pembilang dengan penyebut. Misalnya gini, 2 dengan 10, ini kan bisa. Masing-masing saya bagi 2. Dapat di sini 1, saya bagi 2, dapatlah di sini 5. Bisa juga menyeberang secara diagonal. Misalkan 3 dengan ini. Boleh, habis juga. Oh, teman-teman mungkin mau dari sini, 50 dengan 4. Bisa enggak? Bisa, masing-masing bagi 2. 4 bagi 2, 2. Tapi terlalu besar angkanya. Tapi tidak apa-apa. Kita coba saja. 4 bagi 2 dapat 2. 50 bagi 2 dapat 25. Muncul lagi 25/100. 25%. Masing-masing kalau kita bagi 2, 5 ya. Ini nanti akan dapatkan 1. Di sini dapatlah 4. Nah,
Kalau kita lihat ternyata yang tersisa sekarang apa? Teman-teman. 1/2 gitu. Dikalikan dengan 1/4 dikalikan dengan 1/5 dikalikan dengan 1/2. Ya, sudah tidak ada. Sekarang pembilangnya semua 1. Nah, ini kan lebih enak kita kali. Sudah mengecil angkanya. Karena kalau angkanya agak besar, agak berat juga ya. 1 kali 1 kali 1 kali 1 ya pasti 1. Dibagi 2 kali 4 8. 8 kali 5 40. 40 kali 2 80 ya. Dapatlah 1/80. Selesai. Sesederhana ini. Oke? Nah, ini masuk di perkalian pecahan, teman-teman ya. Coba kita buat soal lagi sebelum kita masuk di konsep pembagian pecahan. Kita buat yang lebih kompleks lagi. Misalnya saya punya pecahan ya 5 4/16. Ya. Kemudian saya kalikan dengan 2/7 ya, dikalikan dengan 25%. Dikalikan dengan, ada yang mau bantu buat soal? Kali berapa? 0,80 ya. Kali berapa bagus lagi, Dik? Kita kasih saja 25% sudah 50. Nah, kita kasih 75%. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, panjang kelihatan tapi sebenarnya mudah ya. Nah, di sini saya kasih beberapa tips and trick. 5 4/16. Ya, kalau kita pakai teori kan 16 dikalikan dengan 5 ya. Kemudian ditambah dengan 4 baru dibagi dengan 16. Nah, itu terlalu panjang. Ingat, kita pakai konsep perkalian. Selama bisa disederhanakan, maka sederhanakan Ki. 4 dengan 16 ini kita bisa sederhanakan. Masing-masing bagi berapa? 4 bagi 4 1. 16 dibagi 4 dapatlah 4. Bisa ya? Udah, kita tinggal tulis. Berarti dia akan menjadi 5/4 ya, dikalikan dengan 2/7. Oke. Kemudian dikalikan dengan 25%. 25% ingat 25/100 atau 1/4. Nah, kita masih pakai cara yang panjang dulu. Dikalikan dengan 0,80 atau 80 dibagi 100. Dikalikan dengan 75%. Berarti 75/100. Nah, teman-teman harus ingat dulu konsep-konsep yang persen, karena itu sering sekali muncul. Kita lihat, 25% itu kan sebenarnya menjadi 1 dibagi 4. Kan gitu. 80% itu menjadi 4/5. 75% itu adalah, betul, 3/4. 3 dibagikan dengan 4. Kita ubah lagi nih 5/4. 4 kali 5, 20. Tambah 1, 21. Nanti kita akan dapatkan 21 kita bagi dengan 4. Oke? Dikali dengan 2/7. Dikali dengan 1/4. Ya. Dikali dengan 4/5. Dikali dengan 3 dibagi 4. Tinggal kita sederhanakan. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Ini kan 4 dengan 4 habis. Kan gitu ya? 4 bagi 2 dapat 2. Ya kan? 21 bagi 7 dapat 3. Masih ada enggak? Sudah enggak ada. Ya udah, tinggal kita tuliskan 3 kita kalikan dengan 1/4 ya. Kita kalikan dengan 3/5 ya. Selesai. Baru kita kali lurus. Nanti kita akan dapatkan 3 kali 1 3 kali 3 9. Berarti dapat 9/5 kali 4 20. Selesai. Ya. Jadi mudahlah teman-teman ya. Tinggal bagaimana memperdalam konsepnya nanti. Ini konsep di perkalian pecahan. Sekarang kita masuk di konsep pembagian pecahan ya. Saya hapus ya. Kita masuk di konsep pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan. Nah, ini juga menjadi tantangan kita karena konsep pembagian ini banyak yang mengalami kekeliruan. Yang pertama kita pakai konsep dulu lah. Konsep dasar ya. Konsep dasar bagi itu sederhana. Yang pertama, kalau ada bagi, itu langsung menjadi kali. Setelah bagi menjadi kali, maka pecahan dibalik.
Nah, pecahan dibalik. Maksudnya bagaimana, Kak? Tak kasih gini. Ya. Saya punya pecahan misalnya 2/5, ya kan? Dibagi dengan 1/3 misalnya, ya. Berapa hasilnya? 2/5 tetap. 2/5 tetap, ya. Kemudian apa, teman-teman? Kemudian bagi, ingat, bagi menjadi kali. Ya. Setelah itu, pecahan yang ini harus dibalik. Bukan 1/3, tapi 3 dibagi dengan 1. Ujung-ujungnya akan menjadi keperkalian pecahan. Ya. Apakah ada yang bisa disederhanakan? 2 dengan 5 tidak bisa. 3 dengan 1 tidak bisa juga. Ya udah, tinggal dikali lurus. Nanti kita akan dapatkan 2 kali 3 dapatlah 6, ya, dibagi 5 kali 1 dapatlah 5. Kira-kira seperti itu. Ini kalau teman-teman mau pakai konsepnya. Kalau teman-teman mau pakai triknya, ada. Kita bisa pakai triknya juga. Triknya bagaimana? Nah, ini lebih enak kalau dia hanya 2 pecahan, ya. Kalau 3 atau 4 dan seterusnya, pakai konsepnya. Contoh, kita pakai soal yang sama. 2/5 dengan 1/3. 2/5 saya bagikan dengan 1/3. Caranya adalah gini. Langsung aja ke segini. 2 kali 3, itu kan? Tulis 2 kali 3. Dibagi 1 kali 5. Nah, dapat juga 6/5. Bisa ya? Nah, itu yang lebih gampangnya. Tapi ingat, ini lebih enak dikerjakan kalau dia hanya 2 pecahan. Kalau dia sudah 3, ya pakai saja konsep ini. Bagi jadi kali, kemudian pecahan selanjutnya harus dibalik saja, ya. Nah, gitu teman-teman, ya. Misalnya, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? 1 dibagi dengan 1/2. Nah, pasti pusing ki lagi tuh, karena beda bentuknya. Kalau masih pusing ki, pakai konsep saja, ya. 1 tetap, bagi jadi kali. Pecahan ini dibalik menjadi 2/1. Dapatlah 2. Bisa ya? Karena di sini juga yang sering keliru, ya. Kenapa banyak keliru? Karena tidak memahami konsep secara mendalam. Sekarang kita lihat, teman-teman. Atau misalkan saya punya pecahan 1/2 dibagi dengan 3 lah. Ya, kalau secara sepintas mungkin teman-teman mengatakan 3/2. Salah. 1/2 itu ya tetap 1/2, bagi kita ubah menjadi kali, 3-nya kita balik. Nah, Kak, bagaimana kalau 3-nya mau dibalik? Kan bukan pecahan. Ya, kalau 3, kalau dibalik ya 1/3. Nah, kembali lagi ke jalan yang benar. Muncullah perkalian. Kali lurus, oke. 1 kali 1 dapatlah 1. 2 kali 3 dapatlah 6. Oke ya, teman-teman? Terakhir, soal pecahan itu yang sering muncul juga dalam konteks pembagian begini bentuknya. A dibagi B, dibagi dengan C, dibagi dengan D. Kalau dia bentuknya seperti ini, teman-teman boleh menggunakan trik seperti ini, ya. Luar, ya, ini kita kalikan dengan luar. Ya. Kemudian dalam kali dalam. Nah, ini kita anggap luar, ini kita anggap dalam. Ya, nanti akan mendapatkan apa? A kali D, ya, kita bagikan dengan B kali C. Kira-kira seperti itu. Nah, coba kita lihat dengan soal yang sama lah, biar lebih kelihatan. Soal yang sama mana tadi? 2/5 dengan 1/3. Tapi kita ganti bentuknya menjadi yang seperti ini, ya. 2/5, kan gitu ya. Kita bagi dengan 1 dibagi dengan 3. Boleh. Kita pakai konsep yang tadi. Luar kali luar, dalam kali dalam. Berarti 2 kali 3, tuliskan aja dulu biar lebih paham. 2 kali 3, kemudian per 5 kali 1. Ya udah, nanti kita akan dapatkan berapa? 6 kita bagikan dengan 5. Ya? K 6/5 tidak ada. Nah, coba teman-teman ubah. 6/5 berapa pecahan campurannya? Berapa? 5 tetap, ya. 5 kali berapa dapat 6? Kali 1 yang mendekati.
5 kali 1 sudah dapat 5. Sisanya berapa? 1. Berarti 1 per 5. Atau teman-teman mungkin mau ubah ke desimal. Desimalnya berapa? Masih ingat? 6 bagi 5. 6. Kita bagi dengan 5. 5 kali berapa dapat 6? 5 kali 1 dapat 5. Ya, kurang. 6 kurang 5, 1. Kasih 0, kasih koma. 5 kali 2, 10. Oke, dapat. Jadi, kalau kita mau pakai cara ini bebas. Mungkin 6 per 5 yang kita dapatkan, tetapi yang di opsi ada 1/1/5 benar. Ataukah mungkin yang ada di opsi 1,2 benar juga. Ataukah mungkin dia bisa ganti menjadi 12/10. Semuanya benar. Tergantung teman-teman mau pakai cara yang mana. Referensi-referensi tadi dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan sekarang. Kalau teman-teman memperhatikan bahwa materi-materi yang Kak Samsul jelaskan itu sudah secara komprehensif. Ya, tinggal teman-teman bagaimana memaksimalkan. Semakin banyak teman-teman latihan, maka semakin banyak juga teman-teman bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Karena ingat pepatah mengatakan practice makes perfect. Semakin banyak kita latihan, maka semakin sempurna. Karena belajar itu seperti main golf, semakin kita mahir, maka teman-teman pasti akan semakin kuat dan semakin bisa untuk mengerjakan tipe-tipe soal. Oke teman-teman, saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas lagi konsep yang lebih dalam, ya, terkait soal-soal yang lebih komprehensif. Ya, soal-soal yang lebih komprehensif terkait pecahan-pecahan. Kenapa saya masih fokus ke pecahan? Karena ini menjadi kata kunci sebelum kita masuk di perpangkatan, ya, sebelum kita masuk di akar, fungsi inverse dan sebagainya. Tetap semangat teman-teman. Saya yakin bahwa teman-teman adalah pejuang TKA, pejuang SNBT dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan bisa lulus menjadi mahasiswa terbaik, terkhususnya di Sulawesi Selatan. Saya Syamsul Limbahri, pamit undur diri. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.